Babus sodakoti fil kusufi. Bab mengenai sodakoh pada saat gerhana. Hadis 1044. Haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Hisham an Urwah an Abi an Aisyata dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, "Khusafat telah gerhana apa asyamsu matahari bi ahdi Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah maka salat Rasulullah bin nasi dengan orang-orang. Faqoma maka berdiri Rasulullah. Fa'atola maka memanjangkan Rasulullah al-qiyamah terhadap berdirinya beliau itu. Summa roka'a kemudian beliau ruku. Fa'atola maka memanjangkan Rasulullah ar-ruku akan terhadap rukunya. Summa qoma kemudian beliau berdiri lagi. Fa'atola maka memanjangkan Rasulullah al-qiyamah terhadap berdirinya. Bahwa tetapi ruku yang kedua itu berdiri yang kedua itu adalah qiyamil awal ini lebih pendek dari berdiri yang pertama. Summa roka'a kemudian Rasulullah ruku lagi. Fa'atola maka memanjangkan Rasulullah ar-ruku' terhadap rukunya. Bahwa dunar ruku'i tetapi rukunya itu lebih pendek dibanding ruku yang pertama. Semua sajadah, kemudian Rasulullah sujud, fa'atola maka memanjangkan Rasulullah sujud terhadap sujudnya itu. Semua pa'ala kemudian mengerjakan Rasulullah firrokat saniyati pada rokaat kedua juga mislama seumpamanya perkara pa'ala yang mengerjakan Rasulullah fir'ula pada rokaat pertama. Suman soroba kemudian berpaling Rasulullah wakodim jalat dan telah terang al-asyamsu matahari. Khotoba maka khutbah Rasulullah an-nasa kepada orang-orang. Fahamidah maka memuji Rasulullah Allah kepada Allah wasna dan memuji Rasulullah kepada Allah. Tumakola kemudian bersabda Rasulullah, Inna syamsa sungguhnya matahari wal qamaru dan bulan itu ayatani dua ayat min ayat lain dari tanda-tanda ayat Allah. La yakhsifani tidaklah keduanya itu gerhana limau ahdin disebabkan kematian seseorang wala lihayatihi atau disebabkan kehidupan seseorang. Kaidara itu maka apabila kalian semua melihat dalika terhadap gerhana tadi, Fad'u maka memohonlah, berdoalah kalian semua Allah kepada Allah. Wakabbiru dan takbirlah kalian semua. Wasallu dan sholatlah kalian semua. Watasuddaku dan sodakohlah kalian semua. Qala kemudian bersabda Rasulullah, Ya umat Muhammadin, hai umat Muhammad, Wallahi demi Allah, ma bin ahadin tidaklah seseorang aghyaru yang lebih cemburu minallah dibanding Allah ayyazna untuk menjinahi abduhu seorang hamba Allah tuzna atau dijinahi amatahu amat itu seseorang ya umat Muhammadin hai umat Muhammad lau ta'lamuna kalaulah kalian semua mengetahui ma'alamu apa yang aku ketahui la dhahiktum pasti kalian akan tertawa qalilan sedikit wala bakaitum dan kalian akan menangis kasiron demikian banyak. Ini hadis 1044 menjelaskan tata cara sholat gerhana. Di sini dijelaskan Rasulullah pada saat sholat gerhana itu beliau berdiri dan berdirinya lama. Jadi baca suratnya yang panjang-panjang. Kalau kita baca suratnya surat Asyam misalnya atau Al-Lail ya itu hanya pendek saja. Yang Rasulullah baca itu Al-Baqarah. Al-Baqarah ya surat paling panjang di Al-Quran. 2,5 juz. Itu rakaat pertama. Kemudian nanti beliau ruku, berdiri lagi, melanjutkan bacaan pada ruku kedua maksudnya. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau sholat gerhana itu 2 kali ruku dalam satu rakaat dan 2 kali sujud. Ini mengapa kita melakukan itu? Karena contoh dari Rasulullah seperti itu. Beliau melakukannya seperti itu, disebutkan di sini panjang-panjang beliau.
Kemudian beliau sujud, demikian juga memanjangkan sujudnya, dan beliau pun mengerjakan hal yang sama pada rakaat kedua. Jadi ini perbedaan di antara sholat gerhana dengan sholat-sholat yang lain. Sholat gerhana itu dua kali ruku, dua kali sujud, dua kali bacaan Al-Fatihah, dua kali bacaan surat maksudnya. Itu yang sudah kita praktekkan juga seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda dari keagungan Allah. Tanda-tanda dari ayat-ayat Allah yang lain. Jadi bukan karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan kelahiran calon raja, calon presiden, tidak ada urusan. Atau ada peristiwa-peristiwa lain itu juga tidak ada urusan. Itu betul-betul hanya tanda-tanda Allah di alam semesta ini. Yang demikian banyak tanda-tanda keagungan Allah bagi kita. Tetapi pada saat terjadi matahari gerhana itu, antara tiga benda langit tadi, matahari, kemudian bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus yang sama. Ketiganya dalam satu garis yang lurus yang sama, dan itu menandakan kepada kita bahwa matahari bulan itu tidak diam, bergerak. Nah, dari sini kita akan bertanya, siapa yang menggerakkan matahari dan bulan? Mungkinkah gerak sendiri? Ah, tidak mungkin kan? Tidak masuk akal gitu, kalau dia bergerak sendiri. Lama-lama akan berhenti juga, selesailah. Nah, pasti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Itulah Allah. Maka disebut tanda-tanda keagungan Allah. Dan itu juga memberikan pesan kepada kita bahwa benda-benda langit itu tidak diam, bergerak. Walaupun sekarang ini kita dalam keseharian ini tidak merasakan adanya perubahan atau gerakan benda langit kan. Kita lihat ke atas juga, kita lihat matahari seperti diam saja. Kita lihat bulan juga seperti diam saja. Kalaupun dalam keseharian kita merasakan ada perubahan siang dan malam, itu pun kita tidak merasakan terjadinya pergerakan bumi berputar. Tidak kan? Padahal tidak mungkin ada siang dan malam kalau tidak ada pergerakan di bumi. Nah, sesungguhnya kita juga bergerak. Biasa sebutkan ciri-ciri hidup itu adalah bergerak. Termasuk di kita manusia. Manusia yang tidak bergerak lagi artinya mati. Tapi yang namanya manusia hidup tidak mungkin diam, mesti bergerak. Termasuk dalam keadaan sakit, ada pergerakan. Nah, di alam semesta juga demikian. Pergerakan terjadi di seluruh benda langit. Dan benda langit itu demikian banyak. Yang kita kenal di sini itu hanya tiga saja. Itu pun bagian kecil dari alam semesta yang demikian besar. Tapi itu juga di luar kemampuan kekuasaan kita. Kita tidak tahu menahu tentang langit, tentang matahari, bulan, dan bumi. Bagaimana itu menggerakkannya? Itu di luar kemampuan kita. Tetapi masih banyak manusia-manusia yang sombong. Tidak mau mengabdi kepada Allah, itu kan orang-orang sombong. Tidak mau melakukan sholat, kalaupun sholatnya juga ngatur-ngatur sendiri, gitu kan. Tidak mau ikuti aturan Allah, itu sesungguhnya orang-orang yang membesar-besarkan diri di hadapan Allah. Padahal dibanding dengan makhluk-makhluk Allah, kita itu tidak ada apa-apanya. Kecil saja, bumi saja kecil, matahari aja kecil. Padahal kalau kita perhatikan, bumi ini demikian luas. Luas, matahari lebih gede lagi. Bumi yang luas seperti ini, bisakah kita jelajahi dalam sehari berapa kilometer? Kan tidak ada yang setidaknya menjelajahi kota Bandung saja kita tidak mampu dalam sehari. Jalan kaki misalnya, atau menggunakan kendaraan dipersilahkan. Kita hanya di bagian-bagian sedikit saja. Nah, ini sebagai renungan sebetulnya bagi kita bahwa kita itu kecil saja dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Tapi di samping kelemahan kita manusia, kadang-kadang kita suka membesar-besarkan diri, megalomania, gitu. Suka merasa diri paling besar, lebih hebat dari Allah, sehingga tidak mau sujud di hadapan Allah. Nah, ini disebutkan oleh Nabi, kalau kalian melihat terjadi gerhana matahari,
Fad'ullah, maka berdoalah, memohonlah kepada Allah. Wakabbiru, dan besarkanlah Allah melalui bacaan takbir, ucapan Allahu Akbar dan seterusnya. Wasallu, dan salatlah kalian, salat gerhana. Watasaddaku, dan sedekah. Yang biasa kita lakukan itu baru 2 kali kelihatannya, takbir dan salat saja. Kalau berdoa, kadang-kadang berdoa, kalau sodakoh, kalau pas hari Ahad ya sodakoh, mungkin yang sodakoh. Tapi harusnya diedarkan canceling itu, supaya ada kesempatan bersodakoh. Begitu anjuran Nabi SAW, bersodakohlah pada saat terjadi gerhana, baik bulan maupun matahari. Dan Nabi SAW mengatakan, wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada seseorang pun yang lebih cemburu dibanding Allah, kalaulah seorang hamba melakukan perzinahan. Allah sangat membenci kepada orang yang melakukan perzinahan, menjinahi dari tetangganya atau amatnya gitu. Pada anak perempuannya, sekarang kan ada bapak kandung menjinahi anaknya. Bapak tiri ke anak tiri, oh banyak. Jangankan itu, sekarang bapak kandung saja ada yang mau menjinahi anak. Nah, tidak ada yang lebih cemburu dalam proses seperti itu dibanding Allah tahu. Sangat tidak suka, sangat tidak meridhoi terhadap perilaku yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tidak boleh melakukan perzinahan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, ya umat Muhammadin, hai umat Muhammad, lau ta'lamuna ma'alamu ladhahikum qalilan wal bakaitum katsirun. Kalaulah kalian semua tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian tertawa sedikit dan menangis banyak. Ini kita tidak tahu apa sih yang dimaksud ini. Maka kondisi akhirat, kalau Nabi kan sudah pernah melihat neraka, melihat surga. Kalau kita, jangankan melihat surga neraka, alam kubur saja tidak tahu. Jangankan begitu, ada orang mati saja belum pernah tahu apa yang dialami di alam kuburnya. Tidak ada ceritanya. Orang yang baru mati, kemudian bertemu lagi dengan kita, menceritakan pengalaman selama di kubur, tidak tahu. Kecuali cerita-cerita orang-orang yang mati suri. Nah, kalau mati suri itu mungkin benar, mungkin juga walau alam tidak benar. Bisa saja ada unsur-unsur setannya. Nah, kalaupun ada orang saya bermimpi dengan almarhum almarhumah, itu bukan almarhum almarhumah, tidak mungkin. Orang yang sudah kembali ke alam kubur itu bertemu lagi dengan kita. Kalaupun kita bertemu dalam mimpi, itu adalah jin korin yang pernah dulu menyertai kita dalam kehidupan ini, menceritakan, tapi bukan almarhum almarhumah. Kalaulah yang bertemu dengan kita itu adalah almarhum almarhumah, saya yakin pada beriman semua manusia itu. Karena betapa ngerinya cerita di alam kubur itu, dan akan menjadikan orang-orang itu beriman, karena pasti ceritanya itu tidak enak didengar, pasti akan dihindari, tidak mau orang-orang itu untuk mengalami hal yang sama seperti dialami oleh orang lain. Buktinya di kita masih tetap ada yang mukmin, ada yang takabur, ada yang non muslim, tidak semuanya beriman. Artinya, kalaupun kita bertemu dalam mimpi, itu bukan bertemu dengan almarhum almarhum. Itu paling-paling kemungkinan jin korin yang dia sendiri belum pernah mati, belum tahu alam kubur itu. Tetapi yang suka diceritakan itu kan hal-hal yang bukan kengerian di alam kubur, tapi pesan-pesan dan sebagainya. Ah, itu yang belum tentu dia tahu. Jadi tidak mungkin orang yang sudah meninggal itu kembali lagi, karena tidak dikenal konsep reinkarnasi dalam ajaran Islam. Kalau sudah mati ya udah sekaligus tidak akan kembali ke muka bumi. Itu saya kira yang mungkin dalam keseharian kita mengalami, ada cerita. Kalaupun ada mati suri, nah mati suri itu bukan mati, itu mah hidup lagi. Kalau mati mah pasti sekali mati ya terus mati itu kan, tidak mungkin kembali. Kalau mati suri mah itu karena ruhnya aja jalan-jalan, sama seperti orang tidur. Kalau tidur kan bisa macam-macam, mimpinya bisa enak, bisa juga mengerikan, persis seperti itu.
Tapi orang akibat mati suri juga bisa memberitakan berita-berita kegaiban di langit atau kegaiban di alam kubur. Nah itu alhamdulillah menjadikan orang makin baik. Tapi belum tentu juga kenikmatan atau siksa kubur yang dia alami. Nah, sebutkan di sini seperti tadi kata Nabi, pada saat terjadi gerhana baik matahari ataupun bulan, lakukanlah sodakoh. Yang mestinya diedarkan canceling mungkin untuk gampangnya bersodakoh. Tapi kita suka lupa. Berarti anna sodakota taliyatun lis solati. Sodakoh itu nyambung dekatan dengan solat. Seperti rukun Islam itu, rukun keduanya itu adalah solat. Yang ketiganya zakat. Jadi nyambung. Setelah kita melakukan sholat, jangan lupa lakukan sodakoh secara rutin kalau bisa. Itu sodakoh sunnah. Tapi kalau mau sodakoh wajib, tentu ada waktu-waktu tertentu dan ketentuan-ketentuan tertentu. Walidzalika ja'alaha talu tarjamatan lissolati bil kusufi. Maka Nabi juga memberikan penjelasan maka sholatlah dan sodakoh pada saat terjadi gerhana matahari. Nah, hadis di atas juga istadalla bi ala anna ahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhafidu ala wudu'i falihadza lam yahtaj ila wudu'i fi tilkal hal. Ayat di atas atau hadis di atas juga memberikan dalil Nabi SAW biasa memelihara wudhu. Artinya dalam keseharian, walaupun beliau tidak melakukan sholat, tetap dalam keadaan wudhu. Jadi kalau kita juga mau begini, silahkan. Toh dicontohkan oleh Nabi. Karena pada saat beliau mau melakukan sholat kusuk atau sholat gerhana, beliau tidak wudhu lagi karena sudah punya wudhu sebelumnya. Jadi di antara kita kadang-kadang suka ada yang memelihara wudhu. Itu baik-baik saja dicontohkan juga oleh Nabi. Buktinya adalah ini. Hadis ini membuktikan kepada kita bahwa Nabi selalu memelihara wudhu. Walihada lam yahtaj ila wudhu. Maka karena itu Nabi tidak butuh untuk melakukan wudhu lagi pada saat mau melakukan sholat gerhana. Kemudian dalam hadis yang lain sebutkan begini. Khosapatir syamsu pakhorja ila masjid pasokan nas waru'ahu. Terjadi gerhana matahari, kemudian Nabi SAW keluar menuju masjid. Jadi sholatnya di masjid di sini, bukan di lapangan. Wa kharaja ilal masjid, keluar Nabi SAW menuju Masjid Nabawi tentu saja. Fasopan nasu waru'ahu. Maka orang-orang membuat sop berbaris di belakang beliau. Jadi sholat kusuf itu diberjamaahkan. Kalau melihat hadis-hadis ini. Tidak sendiri-sendiri. Pakhosapat parojaha tuha pamarru bainal hajari semakoma yusolli. Nah, di hadis yang disebutkan terjadi gerhana matahari. Kemudian Nabi kembali pada waktu duha, kemudian beliau lewat di antara batu, kemudian beliau berdiri dan melakukan sholat. Artinya barangkali melihat-lihat dahulu keluar. Kalau sekarang kan kita sudah tahu jauh-jauh hari akan terjadi gerhana. Bisa diperkirakan kalau saat ini, karena bisa dihitung. Dan zaman Nabi kelihatannya belum ada perakiraan-perakiraan gitu. Jadi untuk meyakinkan terjadi gerhana itu, beliau keluar dahulu melihat matahari atau melihat bulan dalam posisi gerhana atau tidak. Maka bolak-balik keluar masuk. Setelah itu baru beliau melakukan sholat. Kemudian fa'atola qiyamah, memanjangkan berdirinya. Artinya bacaan pada sholat gerhana itu panjang-panjang. Disebutkan bacaan di sini surat Al-Baqarah. Wah, berapa jam tuh kalau kita baca Al-Baqarah? Satu juz aja 1 jam lebih barangkali ya. Lama, berarti 2,5 jam. Sampai-sampai gerhananya udah selesai. Nabi baru selesai sholat. Sehingga beliau khutbahnya itu setelah gerhana selesai. Jadi di sini pada saat kita memulai sholat harus pada saat terjadi gerhana. Tetapi bahwa sholatnya kepanjangan, kemudian selesai gerhana, kita melanjutkan khutbah boleh, tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh kalau selesai gerhana kita sholat. Itu catatan bagi kita ya. Sholat gerhana itu dilakukan saat terjadi gerhana. Tetapi apabila gerhana selesai, ya udah jangan sholat lagi.
Hanya kalau habis sholat gerhana udah selesai dan belum khutbah, teruskan saja khutbah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi keluar dari waktu tidak apa-apa. Karena bacaan beliau panjang-panjang. Kalau di kita kan setengah jam sajalah cukup ya. Bacaannya ya bacaan pendek-pendek saja. Tetapi perlu kita ketahui Nabi itu panjang bacaannya. Kalau di sini sebutkan baca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, ruku pertama. Kemudian ruku kedua baca Ali Imran. Ali Imran itu 200 ayat, panjang. 1 jam lebih, 2 jam barangkali ya kalau dibaca oleh kita. Sehingga gerhananya itu sudah selesai, Nabi masih sholat. Itu tidak apa-apa. Sekali lagi, sholat gerhana itu dilakukan saat terjadi gerhana. Tapi kalau kita tahu bahwa terjadi gerhana, udah selesai, kita belum sholat, ya udah jangan sholat. Ada bedanya ya. Wa bi anna salatal kusufi asbabi salatil idi. Sesungguhnya sholat kusuf, sholat gerhana itu menyerupai sholat id. Wa nahwiha bima yajmu fi min mutlaqin nawafil. Dan seluruh sholat-sholat yang lain dari sholat-sholat sunnah. Famtazatis sholatul janazah bitarkil rukui was sujud. Bedanya dengan sholat jenazah itu sholat yang sangat khusus itu adalah sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu tidak menggunakan, tidak pakai ruku dan tidak juga pakai sujud. Wasolatul ida ini sedangkan sholat id, dua id itu hanya ditambahi dengan takbir. Kita tahu kan pada saat sholat id itu pada rakaat pertama 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Dan pada saat takbir kedua di rakaat kedua itu 5 kali takbir. Walaupun tidak semua kaum muslimin melakukannya. Kalau di kita biasa dilakukan 7 dan 5. Nah, bedanya dengan salat kusuf, kusuf itu 1 kali takbir saja. Tetapi rokaatnya 2 kali. Nah, rukunya maksudnya, rukunya 2 kali, baca fatihahnya 2 kali, dan baca suratnya 2 kali. Yang lain-lainnya sama. Wasolatil khofi bijiratil af'alil kasiroh. Sedangkan sholat khauf dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang banyak. Artinya kita juga mengenal syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu sholat wajib yang kita lakukan dalam keadaan genting, dalam peperangan misalnya. Nah ini menyatakan bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Apa sebab? Dalam keadaan perang genting saja tetap kita wajib sholat. Apalagi cuma sakit gigi, tidak mau sholat. Waduh, keterlaluan itu. Cuma demam saja tidak mau sholat. Keterlaluan itu. Tetap melakukan sholat. Karena dalam keadaan genting, segenting apapun, termasuk dalam keadaan sakit, jangan pernah ditinggalkan sholat. Walaupun caranya bisa dengan cara beragam cara. Termasuk syiddatul khauf. Bahkan sholat syiddatul khauf itu bisa dilakukan 1 rakaat saja. Dan bisa sambil jalan, bisa sambil lari. Itu dalam keadaan sangat-sangat genting. Ya seperti sekarang di Palestina barangkali. Hamas itu tetap mereka melakukan sholat. Apa sebab? Jangankan sholat Al-Quran saja mereka hafal 30 juz. Sama seperti kita tidak hafal-hafal 30 juz. Hanya juz 30 saja itu juga sebagian. Gitu kan. Mereka itu akan melakukan sholat. Walaupun sholatnya bisa sambil jalan. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa sholat itu wajib dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Dalam keadaan apapun. Kecuali setelah ingatan kita hilang. Dalam keadaan koma. Sedang keadaan sakit. Tidak ingat. Udah tidak perlu sholat. Dan tidak perlu dikodok. Ya sudah saja. Hilang tidak perlu sholat. Tapi begitu masih ingat. Dikasih kertas yang warna merah. Mesti tahu itu 100.000. Itu ingatannya mesti normal. Itu harus sholat. Walaupun dalam keadaan sakit. Al-akhdu bihi jami'u baina amali bin nasi wal qiyasi. Di sini Nabi memanjangkan rukunya juga. Jadi panjang-panjang yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun sekali lagi kita kelihatannya tidak mampu panjang karena tidak hafal juga bacaannya. Ya.
Walaupun tidak hafal, nanti jamaahnya udah mulai dehem-dehem, minta dipercepatkan. Ya udah nggak usah panjang-panjang. Ala innal ulama'a ittafaqu ala annahu la qira'ata fihi. Ah, saat kita ruku itu tidak boleh baca Al-Quran. Bacaannya ya sudah bacaan ruku ataupun sujud juga tidak boleh baca Al-Quran. Pada saat ruku, bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi atau Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la apa? Ada bacaan yang lainnya, silakan bacaan, tapi tidak boleh baca Al-Quran pada saat ruku. Di sini para ulama sepakat ittafaqu. Setelah sepakat mereka bahwa la qira'ata tidak boleh baca-baca Al-Quran pada saat ruku. Bacaan yang lain. Wa inna fihi adzikru min tasbihin wa takbirin wa nahwihima. Karena pada saat ruku itu kita membaca tasbih. Tasbih itu memahasucikan Allah dan takbir memahabesarkan Allah. Itu yang dibaca saat ruku ataupun sujud, tidak boleh baca Al-Qur'an ya. Walam yaqwa fi hadhir riwayati dzikrun tabil itidali alladhi yaqwa fi as-sujud ba'dah. Dan tidak pernah disebutkan di dalam ayat ini ada bacaan itidal yang demikian panjang. Jadi kalaupun pada saat ruku sujud itu harus tumak ninah, betul itu. Tumak ninah itu sebagai rukun dari ruku sujud atau iktidal atau duduk di antara dua sujud. Tetapi tumak ninah itu tidak perlu terlalu lama juga. Jangan lama gitu. Tetapi sekedar membaca bacaan di tumak ninah. Bacaan di ruku atau sujud. Kalau kita membaca Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi, itu sekedar membaca itu sudah tumak ninah. Jangan kelamaan juga tumak ninah pada saat ruku ataupun i'tidal. Sesuai selama bacaan itu terbaca saja sudah memenuhi kaidah tumak ninah. Tumak ninah itu kan diam. Artinya pada saat sholat itu jangan melakukan gerakan yang nyambung. Gitu. Seperti waktu kita melakukan ruku, saat ruku itu diam dahulu, baru cengkar. Gitu. Nah, pada saat berdiri jangan langsung sujud, tetapi diam dulu. Nah, diam itulah tumak ninah. Jangan ruku sujud kayak kayak binatang matok parab gitu kan ya. Nah, itu tidak boleh, itu tidak sah. Tapi di antara kita suka ada yang begitu, terutama sholat sunat kan, langsung berdiri, aduh itu salah itu, berarti jarang ngaji itu. Harusnya diam dahulu. Itu karena tumak nina itu termasuk rukun sholat. Artinya kalau sholat tidak pakai rukun tidak sah sholatnya, tidak jadi sebetulnya. Jadi pada saat ruku diam, sekedar membaca subhanallah juga cukup. Kemudian saat tidak juga begitu, saat sujud juga harus diam. Saat duduk di antara dua sujud harus diam dan seterusnya. Tidak boleh nyambung, tidak boleh gerakan analog, tetapi harus diskrit gitu. Kalau menggunakan istilah kampus. Nah, demikian malam Yakob hadits riwayah dikru tatwil i'tidal tidak disebutkan bacaan yang panjang pada saat i'tidal. Sudah seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Wastadalla bi ala annal injila la yasbutu khutbah. Dan hadis di atas juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa selesainya gerhana itu bukan berarti tidak boleh khutbah. Tidak masalah, silakan khutbah lanjutkan walaupun gerhana sudah selesai. Ini berdasarkan hadis di atas karena begitu selesai sholat, selesai juga gerhana, tetapi belum khutbah. Ternyata Nabi tetap melanjutkan khutbah, tidak apa-apa. Bihilafi malau injalat qabla ayyashuna fi sholati fa innahu yasqutu as-shalah wa khutbah. Nah, beda kalau selesai gerhana kita belum sholat, tidak perlu sholat. Tidak perlu diadakan sholatnya. Jadi kalau gerhananya setengah empat, seperti kemarin itu pukul 3 lah ya. Pukul 3 selesai gerhana setengah 5. Nah, setelah setengah 5 mah ya udah sholat subuh saja gitu. Tidak perlu sholat gerhana lagi. Apakah dosa? Itu kan sunnah saja. Kalau kita lakukan memperoleh pahala, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu saya kira ketentuan hadis di atas. Kita lanjut ke hadis berikutnya.
masih sama juga ini tentang sholat khusyuk. Hadis berikutnya haddatsana Ishaq qala akhbarana Yahya dari Abi Salim ad-Dimsyaqi. Qala haddatsana Yahya bin Abi Kasir qala akhbarana Abu Salam bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala kasapat Abdullah bin Amr berkata telah terjadi gerhana al-asyam matahari ala ahdi Rasulullah SAW. Dia dipanggil itu orang-orang itu inna sholata jami'ah, ucapan as-sholata jami'ah. Nah, ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa tidak perlu adzan dan iqomah pada saat kita melaksanakan sholat sunnah. Jadi adzan dahulu misalnya tidak perlu atau iqomah tidak perlu. Tapi saat sholat sunnah itu cukup dengan panggilan as-sholata jami'ah itu aja. Itu igro dalam tata bahasa Arab sebutannya. Igro. Igro itu anjuran melakukan kebaikan. Marilah kita melakukan sholat secara berjamaah. Sehingga bacaannya sekali lagi saya sering sampaikan di sini. Karena ini ilmu gramatika bahasa Arab, ilmu tinggi. Kitab Jurumiyah itu belum ada itu. Yang adanya di Alfiyah. Kalau di Alfiyah sebutkan. Itu sebut ada dua. Ada tahzir, ada igro. Kalau igro itu ajakan untuk melakukan kebaikan. Misalnya as-sholat jamiah, marilah itu ada ajakan itu maknanya walaupun tidak kalau dibaca as-sholata, tapi kalau dibaca as-sholatu bukan ajakan, itu hanya pemberitahuan. Jadi jangan lupa kalau kita mau ngajak sholat itu sholat sunnah itu as-sholata jamiah, termasuk untuk taraweh itu. Jangan salah ucap. Ya memang kita tidak ngerti ya, sama aja itu diajak sholat. Tapi bagi mereka yang ngerti tata bahasa itu salah ucapan. Karena di sini disebutkan itu alal igroi ini igro. As-sholata bacanya harus dinasobkan atau fathah. Sholat jamiah bukan as-sholatu. Itu kalau as-sholatu lain maknanya. Kalau di gramatika bahasa Arab. Walaupun saya kira kita don't care, tidak perhatian barangkali terhadap itu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya. As-sholat jamiah artinya ajakan. Marilah melakukan sholat secara berjamaah. Kalau as-sholatu jamiah itu bukan ajakan tapi pemberitahuan. Sholat itu berjamaah. Artinya kita mau ikut sholat maupun tidak ada masalah. Tapi kalau as-sholata diajak, ya tentu saja kita sama seperti alaikum wal hasada. Nah itu tahdzir. Hati-hati dengan hasud. Alaikum wal hasada. Hati-hati dengan perbuatan hasud. Tidak baik itu. Tinggalkan hasud-hasud. Itu disebut peringatan untuk menjauhi. Kalau tahdzir. Kalau igro, ajakan untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi ini bahasa Arab tingkat tinggi. Tidak ada dalam ilmu jurumiyah. Nah, kemudian kita lanjut di hadis berikutnya. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsani Al-Lais an Bukail an Ibnu Syihab wa haddatsani Ahmad bin Shalih qala haddatsana Anabasa qala haddatsana Yunus an Ibnu Syihab haddatsani Urwah an Aisyah dari Siti Aisyah zaujin Nabi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda atau berkata Siti Aisyah Kosapat telah terjadi gerhana asyam matahari fi hayatin Nabi pada zaman Nabi SAW hidup. Fakhoroja maka keluar Nabi ila masjid menuju masjid. Fasopa maka membentuk sop siapa nasu orang-orang warawahu di belakang Nabi. Maka baro maka takbir Nabi. Faktaroa maka Nabi membaca Rasulullah SAW kiroatan tobilatan bacaan yang panjang. Maka baru kemudian Nabi SAW takbir, paroka'a maka beliau ruku'an tawilan, rukunya yang panjang. Summa qala kemudian Nabi SAW berucap, Sami Allah liman hamidah, faqoma maka berdiri Nabi, walam yasjud dan beliau tidak sujud, wa qara'a membaca kembali qiraatan tawilatan, bacaan yang panjang. Ia adna minal qiraatil ula, tetapi ini lebih pendek dibanding bacaan pertama. Maka baru kemudian Nabi takbir wa ruku'an dan ruku Nabi ruku'an tawilan ruku yang panjang wahwa tetapi ruku itu ada lebih pendek min ruku yang awali dibanding ruku yang pertama.
Sumakola kemudian Nabi SAW berucap Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Summa sajadah kemudian Nabi SAW sujud. Sumakola kemudian beliau berkata berkaatil akhir pada rakaat ke terakhir. Mislah dari kasih seumpama rakaat yang pertama. Pastakmala maka menyempurnakan Nabi arba'a rakaatin 4 kali ruku bi arba'i sajadatin dengan 4 kali sujud. Wanjalat dan telah selesai asyam gerhananya qabla ayyan sorifa sebelum Nabi SAW selesai sholat. Jadi sholatnya panjang sampai mataharinya gerhananya sudah selesai lebih dahulu. Maka kemudian Nabi berdiri Pak Asna maka memuji Nabi Allah kepada Allah bima huwa ahluhu fil maqala dengan sepantasnya pujian kepada Allah. Huma itu gerhana matahari itu ayat tadi dua dari ayat-ayat Allah min ayat lain dari sejumlah ayat-ayat Allah. La yahsifani tidaklah terjadi gerhana matahari bulan dan bulan lima ahadin karena kematian seseorang wala lihatihi dan juga karena kehidupan seorang. Baidza ra'aitumuhuma maka apabila kalian melihat gerhana matahari atau bulan fafza'u ila sholati maka bersegeralah menuju sholat. Nah, insya Allah kita sudah mempraktekkan ini semua mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya setiap gerhana di kita selalu diadakan sholat walaupun belum tentu semuanya pada ikut. Tapi DKM Masjid An-Nas selalu menyelenggarakan pelaksanaan sholat. Karena contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan Inna akhoka yawma khosabati bil Madinah lam yajid ala rakaat misla subhi. Nah, sesungguhnya saudaramu pada saat melakukan sholat gerhana itu 2 rakaat. Seperti sholat subuh. Tetapi bedanya bacaannya itu yang lain. 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Di sini disebutkan ikhtalafa fi khutbati fihi. Para ulama telah berbeda pendapat dalam soal khutbah pada saat sholat gerhana. Fastahabba Syafi'i wa Ishaq wa aktsar sahabil al-hadis. Imam Syafi'i dan Imam Ishaq dan kebanyakan para sahabatnya menyukai hadis di atas. Artinya mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Nabi. Termasuk nanti menganalogikannya atau mengkiaskannya dengan khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah itu kan dilakukan 2 kali. Khutbah ini juga dilakukan 2 kali karena dikiaskan. Tapi menurut ulama yang lain disebutkan bahwa kalau sahibu hidayah minal Hanafiyah laisa fil khutbah. Menurut sebagian dari ulama-ulama Hanafi, dalam sholat kusuf itu tidak perlu khutbah karena khutbah itu lam yunkol tidak dinukil dari Nabi. Saya tidak tahu ini. Padahal hadis di atas menyatakan Nabi khutbah kan. Tapi menurut sebagian ulama Hanafi tidak dinukil, tidak diperoleh contoh dari Nabi. Nah, hadis yang baru kita baca aja dari hadis Bukhari ini, Nabi melakukan khutbah. Tapi menurut sebagian, ini bukan semuanya, Imam Hanafi, madhab Hanafi. Sebagian dari madhab Hanafi, innahu li'annahu lam yunqal. Tidak dinukil keberadaan khutbah. Kemudian juga dalam menurut wal masyhur inda Malikiyah al khutbatalah. Menurut sebagian atau menurut madhab Maliki tidak wajib khutbah pada saat sholat gerhana itu. Ma'anna malikan rawal hadis karena Imam Malik meriwayatkan hadis yang lain. Padahal di hadis yang diriwayatkan itu disebutkan ada khutbah. Tentu saja perdebatan ini ada dalil-dalilnya, tidak sekedar yang kita baca. Tapi tidak semuanya kita bisa baca dalil-dalil para ulama tersebut. Yang jelas mereka tentu lebih tahu tentang hadis-hadis Nabi, sehingga punya selisih pendapat, tapi kita tidak mengerti apa yang diperselisihkan atau hadis-hadis yang mereka gunakan. Ya, kalau dari kitab Fathul Bari, kita mengetahui bahwa Nabi melakukan khutbah. Itu aja. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadatsana Sa'id bin Ufir qala hadatsana Al-Lais hadatsana Ukail an Ibnu Syihab qala amarni Wahb bin Jubair anna Aisyah tasungguhnya Siti Aisyah jawaban Nabi
istri Nabi SAW, akhbarothu telah mengabari itu Siti Aisyah kepada bin Jubair, Urwah bin Jubair, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW telah sholat yaum khosafat pada saat terjadi gerhana asyam matahari. Pakoma maka beri Nabi, pakabaro kemudian takbir, pakoroa maka membaca Nabi kiroatan tawilatan terhadap bacaan yang panjang. Ini sama saja saya kira dengan hadis di atas. Artinya hadis tentang sholat gerhana itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan berbagai macam periwayat. Banyak yang meriwayatkan dengan redaksi yang beda-beda. Itu makin meyakinkan bahwa betullah adanya sholat tersebut dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak saya bacakan karena sama saja ini seperti yang disebutkan di atas. Tapi di sini Pak Khotoban Nasa, Nabi berkhutbah di hadapan orang-orang. Pakola fi kusufi syamsi, kemudian beliau berucap pada saat terjadi gerhana matahari. Ini sama juga yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya gerhana matahari ataupun bulan itu dua ayat dari ayat-ayat Allah tidak dikaitkan dengan kematian ataupun kehidupan seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana matahari atau bulan, fabja'u ila sholati, segeralah melakukan sholat. Nah, insya Allah sekali lagi di masjid kita sudah terbiasa melakukan sholat. Nah, kemudian ada beda istilah. Kalau gerhana matahari disebutnya kusuf pakai K. Tapi kalau gerhana bulan itu disebut khusuf pakai ho. Khusuf dan kusuf ya dekat sih istilah itu. Tapi kalau kusuf itu untuk menyatakan gerhana matahari siang hari gitu. Tapi kalau khusuf untuk gerhana bulan terjadinya pada malam hari. Beda istilah, sedikit saja bedanya. Itu menurut para ulama. Wal masyhuru fi istimalil fuqaha anna khusufa lisyamsi wal khusufa lil qamari. Para ulama bersepakat bahwa para ahli fikih sudah sepakat bahwa penggunaan istilah khusuf itu untuk matahari, gerhana matahari, sedangkan khusuf itu untuk gerhana bulan. Itu di antara para fuqaha, ulama-ulama ahli fikih. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, Haddatsana dan seterusnya dari Abi Bakroh, qala berkata Abu Bakroh, qala bersabda Rasulullah SAW, Inna syamsa wal qamar, sungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat-ayat dari ayat-ayat Allah yang tidak akan terjadi gerhana matahari dan bulan itu karena kematian seseorang. Karena tahu dulu kan waktu Sayyid Ibrahim putra Nabi pas meninggal dalam kondisi masih bayi, kemudian terjadi gerhana. Maka orang-orang ribut, wah ini karena kematian Ibrahim. Nah, Nabi menjawab tidak ada hubungannya gerhana dengan kematian Sayyid Ibrahim. Kemudian balikan Allah Ta'ala bihima ibadah. Tapi adanya gerhana matahari itu untuk Allah menakut, untuk menjadikan manusia itu berpikir barangkali gitu ya. Karena ternyata loh bisa terjadi gerhana itu menandakan terjadi pergerakan di benda-benda langit itu. Bergerak ternyata. Walaupun kita tidak melihat bulan itu bergerak atau matahari bergerak, termasuk bumi juga tidak bergerak, tetapi gerhana itu membuktikan bahwa benda langit itu tidak diam. Buktinya bisa dalam keadaan satu garis lurus. Kalau tidak bergerak dalam satu garis terus, gerhana terus, atau tidak pernah terjadi gerhana kalau tidak bergerak. Kenyataannya ada sekali-kali gerhana. Itu menunjukkan benda langit tersebut tidak diam. Dan itu juga supaya kita mikir. Nah, itu yang menggerakkan matahari bulan itu siapa? Ya Allah. Nah, artinya kehidupan ini tidak ada abadi. Tidak akan terus-terusan. Akan berakhir. Dan itu yang menanggung atau yang menggerakkan semua itu adalah Allah. Dan supaya kita ingat terhadap kematian, kita juga tidak akan hidup terus, mati. Tapi sekali lagi kebanyakan manusia itu kan kalau apalagi kalau sudah sedang senang gitu kan, lupa mati biasanya. Ujung-ujung gapok ke mati itu. Itu mungkin terjadi begitu. Tapi kebanyakan kita apalagi lagi kondisi senang kecuali sedang sakit,
baru ingat mati ya. Tapi kalau sedang dapat hadiah ataupun dapat kenaikan pangkat, dapat gaji, lupa seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Lagi sedang membuat puisi seperti Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Boro-boro 1000 tahun, usia 27 saya meninggal itu Khairil Anwar itu. Padahal puisinya itu menginginkan lama lagi, 1000 tahun. Kemudian kita lihat hadis berikutnya. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Yahya an Sa'id an Amroh binti Abdurrahman Aisyah. Di Siti Aisyah istri Nabi. Inna Yahudiyah, sungguhnya seorang perempuan Yahudi. Jaat datang itu perempuan Yahudi. Tas aluha bertanya itu perempuan Yahudi. Laha kepada Siti Aisyah. Pakolat berkata itu perempuan Yahudi laha kepada Siti Aisyah. A'adzakillahu min adzabil qabri. Mesti memohon pertolongan engkau kepada Allah dari siksa kubur. Saat maka nanya siapa Aisyah itu Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Ayu azabun nasu fi kuburihim. Apakah manusia itu akan disiksa di kuburan mereka? Pakola maka menjawab siapa Rasulullah SAW. Aidan billahi min dalik. Mesti memohon pertolongan kepada Allah dari siksa kubur. Ini tentang siksa kubur. Di antara kita kan ada yang meyakini tidak ada siksa kubur. Bahkan tidak meyakini adanya alam barzah. Tapi hadis ini, hadis sahih ini, meyakinkan kepada kita adanya siksa kubur. Dan sejumlah hadis lain juga menyatakan begitu. Ada itu alam kubur itu. Dan siksa kubur ataupun nikmat kubur. Buktinya juga kita kalau sholat kan suka Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ya Allah, saya memohon perlindungan daripadamu dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada. Sebagian dari orang-orang itu tidak ada siksa kubur. Jadi di kubur itu hanya tidur saja, enak saja. Maka suka menyebutnya tempat peristirahatan terakhir. Bukan enak saja disebut tempat peristirahatan terakhir. Justru itu kalau bagi orang yang baik-baik mungkin bisa jadi tempat peristirahatan terakhir. Tapi kalau bagi orang yang tidak baik, tempat penyiksaan. Bukan peristirahatan terakhir itu di kuburan. Walaupun yang bukan di kuburan di Cikutra atau di Sirenaraga, di alam kubur. Di mana alam kubur itu ya kita tidak tahu. Itu alam goib. Terjadi siksaan. Nah, di sini ternyata di ajaran Yahudi pun begitu ada. Ya tentu ini dari ajaran para nabi Yahudi juga kan. Dari Nabi Musa, dari Nabi, banyak nabi yang diturunkan kepada kaum Yahudi. Seorang perempuan Yahudi bertanya atau meminta kepada Siti Aisyah, sebaiknya Anda minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nah, Siti Aisyah tidak tahu, maka bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, memang adakah siksa kubur itu? Nabi menjawab, minta perlindunganlah engkau kepada Allah dari siksaan kubur. Artinya ada siksa kubur itu. Bukan tempat peristirahatan terakhir, seolah-olah istirahat saja, tidur gitu, enak saja. Justru itu dibuka persoalan baru. Ya, seperti orang kemarin kan di Jakarta ada yang bunuh diri, Pak ya. Di loncat dari jembatan jembatan di Jakarta Barat, jembatan apa? Loncat dari jembatan langsung turun mungkin ya 10 meteran ada. Ya mati katanya. Nah, seolah-olah ingin istirahat di alam kubur. Oh, justru itu disiksa itu. Awal penyiksaan. Dia tidak boleh bunuh diri itu. Dengan tidak beriman kepada takdir. Jadi sesulit apapun hidup itu ya udah jalani sajalah sampai nanti Allah panggil kita. Jangan kita memaksakan diri membunuh diri. Justru itu tanda tidak beriman. Dan saya kira kalau di Jepang itu biasa kan kamikaze bunuh diri itu. Nah, itu karena ajaran ateis. Mereka itu tidak meyakini kehidupan akhirat. Seolah-olah kematian itu selesai urusan. Belum selesai urusan. Justru memulai urusan baru. Kalau di dunia ini kita banyak urusan, ada baik, ada buruk. Tapi kalau di akhirat hanya satu macam saja. Kalau buruk ya udah buruk terus. Gitu.
Kalau baik, baik terus. Tentu kita inginnya yang baik. Maka marilah kita pelihara. Ya, ada siksa kubur itu ya, yakin. Kami warohim barzakhun ila yaumidin. Dalam surat Al-Mu'minun juga disebutkan begitu. Di belakang mereka itu ada barzakh ila yaumidin sampai hari kiamat. Dalam barzah itu ada sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat baru masuk surga atau neraka. Jadi semua manusia sejak Nabi Adam sampai saat ini semuanya berada di alam barzah. Belum ada yang masuk surga atau neraka. Tetapi siksaan neraka ataupun kenikmatan surga sudah bisa dinikmati oleh alam kubur saat ini. Oleh mereka yang di alam kubur saat ini. Kemudian di hadis berikutnya, Tubarokah Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW melakukan perjalanan data godin besoknya, maka pakosapat terjadilah gerhana matahari. Paroja'a, maka kembali Nabi duha waktu duha. Marro maka lewat Rasulullah SAW baina dohronel hujuri di antara dua batu. Semua koma kemudian berdiri Nabi Sallallahu melakukan salat wa koma dan juga berdiri annas orang-orang waroh di belakang Nabi. Pakoma kiaman tawilan. Nabi berdirinya panjang. Summa roka'a, kemudian ruku'an tawilan, ruku yang panjang. Summa roka'a, pakoma kiaman tawilan, saya kira sama seperti hadis-hadis di atas. Tapi ini dalam peristiwa lain di perjalanan. Di perjalanan pun Nabi melakukan sholat gerhana. Ya bagi kita silahkan kalau mau sholat gerhana. Tapi kalau pun tidak ya tidak apa-apa juga. Karena itu sunnah saja. Sama seperti penjelasan di atas. Salat Nabi. Wan sorofa faqala masyaallah ayakula sawa amarhum ayat awadu min adzabil qabri. Tetapi pesan yang ingin disampaikan selesai Nabi melakukan salat, khutbah kepada orang-orang, salah satu isi khutbahnya itu mohon kepada Allah dari siksa kubur. Artinya sekali lagi siksa kubur itu disampaikan oleh Nabi secara eksplisit, Pak. Tidak implisit lagi. Kalau implisit itu kan kita menangkap makna, menginterpretasikan. Tapi di sini eksplisit disebutkan azabil qabr, siksa kubur. Ada. Tidak perlu takwil, tidak perlu tafsir gitu di hadis-hadis Nabi. Sehingga saya heran dari mana mereka yang tidak meyakini adanya siksa kubur, mereka mengatakan tidak ada siksa kubur. Gak tahu dari mana dalilnya. Toh hadis-hadis Nabi secara jelas nyata menyatakan ada siksa kubur dan kita harus memohon perlindungan dari Allah terhadap siksa kubur tadi. Hadisnya hadis sahih ini, hadis Bukhari semuanya. Kemudian hadis berikutnya, hadasan Abu Nu'aim dan seterusnya dari Abdullah bin Amr. Wala berkata Abdullah bin Amr, lama kasapat pada saat terjadi gerhana asyam matahari, ala ahdi Rasulullah pada zaman Rasulullah, nudia. Seperti tadi, dipanggil orang-orang itu as-sholat jami'ah. Jadi sekali lagi saat sholat sunat itu jangan adzan atau qomat. Adzan qomat itu hanya untuk sholat wajib saja. Kalau untuk sholat sunat itu cukup imam as-sholat jami'ah manggil jamaah melalui ucapan as-sholat jami'ah. Marilah kita sholat berjamaah. Rakaat maka kemudian ruku'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat ini dua rakaat bisa jadatin dengan sujud cuma koma rakaat ini dua kali ruku dalam sujud dua kali sujud. Kemudian setelah itu selesai gerhana matahari, wakolat dan berkata Aisyah itu Siti Aisyah, saja tuh sujudan kot karena atwal minha. Saya belum pernah sujud seperti sepanjang sujud pada saat sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu umumnya panjang, baik sujud maupun rukunya. Karena kata Siti Aisyah, saya belum pernah melakukan sujud selama sujud yang dilakukan dalam sholat gerhana. Tetapi di kita sekali lagi ya kita kemampuannya lebih sedikit barangkali. Panjangkan nanti banyak protes atau kitanya tidak mampu. Kemudian hadis berikutnya. Ada sana Abdullah bin Maslama an Malik an Zaid Aslam dan seterusnya dari Ibnu Abbas. In khosab telah terjadi gerhana sama ini. Pada zaman Rasulullah, kemudian Rasulullah sholat, beliau berdiri lama,
membaca surat Al-Baqarah. Ini sangat jelas disebutkan dalam hadis ini. Baca surat Al-Baqarah. Dan ruku lagi Rasulullah panjang. Kemudian berdiri lagi membaca surat berikutnya yang lebih pendek. Itu Ali Imran dalam penjelasan di atas itu. Kemudian beliau ruku lagi, rukunya lebih pendek. Kemudian beliau berdiri dari pakoma dengan berdiri yang panjang, suma rakaat kemudian ruku, tawilan duna ruku'il awwali. Begitu sama ya. Pokok tajallat, maka sudah selesai gerhana itu. Kemudian sama seperti tadi bahwa matahari dan bulan itu dua ayat dari ayat Allah yang terjadi gerhana itu bukan karena kehidupan atau kematian seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana itu, fadhkurullaha, ingatlah kepada Allah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ru'ainaka tanawal syai'an fi maqamik. Saya melihat sesuatu dekat di sisi tempat berdiri. Summa ru'ainaka kak. Kemudian saya melihat engkau ka'at, tak itu maksudnya. Nah, seperti agak miris barangkali. Tetapi kemudian Rasul menjawab, Rasulullah SAW, ini ru'aitul jannata. Sesungguhnya aku melihat surga. Ini bedanya Rasul dengan kita. Rasulullah itu bisa melihat surga atau neraka. Fatanawal tu unkudan. Kemudian dekat pada aku itu unkud gitu. Logam-logam barangkali. Wa sobat tu la atakallamu minhu ma baqiyatud dunya. Aku sampai kepadaku menceritakan sisa-sisa dari dunia. Waktu itu naro dan aku juga melihat neraka. Dalam aro mandoron kanyaumi kot, maka aku tidak melihat menggunakan melihat seperti hari ini. Waro'a itu aksaru ahliha, dan saya melihat di neraka itu kebanyakan penghuninya an-nisa, kaum perempuan. Ini loh Pak. Hadis ini banyak juga ini ya. Kebanyakan penghuni neraka itu kaum perempuan. Kalau kemudian bertanya para sahabat, bima ya Rasulullah, apa sebabnya kaum perempuan paling banyak menghuni neraka? Kola menjawab Rasulullah, bikuprihinna, karena kekufuran mereka semua. Ila yakfurna billahi, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Kola menjawab Rasulullah, bukan kepada Allah, tapi yakfurna ashiro, kufur kepada para suaminya. Bukan karena kafir kepada Allah, tapi kufur kepada para suami. Nah, itu apa yang maksud kufur kepada suami. Tidak berterima kasih, gitu. Kufur nikmat. Gitu. Itu saya kira silahkan diterjemahkan sendiri-sendiri saja. Saya menjelaskannya. Yakfurnal ihsana, dan juga mereka kufur terhadap ihsan. Kebaikan-kebaikan para suami. Bagaimana? Silahkan sekali lagi cerna sendiri-sendiri saja. Walau ahsan ta ila ahli dahunan dahroh kullahu semaruat min kasyian qalat maru'atu min khairan qat. Kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara kaum perempuan selama setahun, maka biasanya si perempuan itu melihat syai'an seperti kecil saja. Seperti peribahasa kan, kemarau setahun habis atau berubah hanya dengan hujan sehari. Katanya begitu kaum perempuan. Wallahu alam. Bukan yang ada di sini tentu saja ya. Yang ada di luar. Kalau yang di sini baik-baik saya kira para ibu. Jadi kaum perempuan itu sebetulnya di sini seperti peribahasa hujan kemarau setahun hapus dengan hujan satu hari. Jadi kebaikan yang demikian banyak dari para suaminya, dari suami-suaminya itu hilang hanya dengan satu kerlingan mata yang nadanya mengkufuri atau mengingkari. Ini kata Nabi loh, bukan kata saya ya. Saya hanya menerjemahkan. Bagaimana praktek di keseharian? Silakan terjemahkan di sini. Betulkah sering tidak menerima terhadap para suami itu? Wah, silakan sekali lagi diterjemahkan masing-masing. Tetapi itu pesan Nabi seperti itu. Nabi melihat paling banyak penghuni neraka itu kaum perempuan. Kaum perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya. Kufur, artinya mungkin saja Muslim. Muslim, tetapi
Begitu galak terhadap suaminya. Wallahu a'lam. Dan seterusnya. Kemudian dalam hadis yang lain sebutkan begini. Tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsara ahli nari. Hai kaum perempuan, sedekahlah kalian sering-sering. Karena sesungguhnya yang aku melihat paling banyak di antara kalian itu penghuni neraka. Nah, salah satu untuk mengurangi supaya tidak masuk neraka itu sedekah. Kayak di sini paling rajin beribu sedekah. Mudah-mudahan tidak jadi ahli neraka. Karena anjuran Rasulullah juga itu sedekah bisa menghindarkan kita dari neraka. Karena roa itu pun saya melihat kalian itu aksar ahli nari kebanyakan penghuni neraka. Wahai kaum perempuan. Salah satu caranya sering-seringlah sedekah. Karena disebutkan di sini kufur sih, tapi kufurnya bukan kepada Allah, tapi al-ashiro. Ashiro itu ya suami. Karena kita tahu kan dalam konsep Islam, suami itu punya tanggung jawab besar. Harus menafkahi macam-macam, baik secara batin maupun dohir. Jadi kewajiban istri itu taat kepada suami. Karena kalau seorang perempuan sudah nikah yang tadinya ketaatan itu kepada bapaknya, setelah nikah berpindah kepada suaminya. Jadi kalau kata suaminya, marilah kita masuk dulu yang cocopet, harus mau gitu. Walaupun kata bapaknya, loh ini kita punya tempat bagus, kenapa harus kos-kosan di kos-kos di tempat kecil? Kalau suamimu tidak punya kemampuannya, udah ikut saja suaminya. Jangan karena bapaknya punya tempat yang bagus tidak mau. Ikut suami, ketaatan itu wajib bagi seorang istri dan suami. Saat menolak itulah yakfurna disebut di sini. Yakfurna itu kufur kepada suaminya. Kemudian hadis terakhir. Hadasan Abdullah bin Yusuf, Qala Ahbarona Malik bin Hisam dan seterusnya dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, anna qalat sesungguhnya berkata Siti Asma, Ata itu saya, ini Siti Asma ini kakaknya Siti Aisyah. Ata itu saya datang Aisyah kepada Siti Aisyah, jauhan Nabi, istri Nabi SAW. Kina khosafat pada saat terjadi gerhana matahari. Kaidan nasu maka saat itu orang-orang kiamun seluna, orang-orang sedang berdiri melaksanakan sholat. Wa idan hiya qamatun soli. Pada saat itu juga Siti Aisyah sedang sholat bersama Nabi. Waktu itu maka saya berkata, Malin nasi ada apa ini? Syarat maka isyarat Siti Aisyah biadiha dengan tangannya ila samai ke langit. Waqalat subhanallah dan berkata Siti Asma subhanallah. Aku tuh maka aku berkata ayatun ada ayat asyarat ainam maka isyarat Siti Aisyah betul ada ayat Allah yaitu gerhana tadi. Qalat berkata itu Siti Asma, Pakum tuh maka aku berdiri hatta tajallani al-ghosyu sehingga jelas itu penghalang gitu. Waja'al tu asabu si bahi. Kemudian aku menjadikan di atas kepalaku itu air sambil nyuhun cai barangkali begitu. Palaman sorpa maka pada saat berpaling Rasulullah SAW hamidallah saat khutbah beliau memuji Allah wasna dan mengalam Allah sumakola mamin syai'in tidak ada sesuatu pun untuk aku lihat lam aruh illa qad ra'aitu bi maqami hadza. Aku telah melihat sesuatu di makam ini hatta dal jannati wan nari sehingga aku melihat surga dan neraka. Itu bedanya Nabi. Bahwa kita khutbah tidak pernah melihat surga dan neraka. Walaupun uhiya ilayya dan telah diwahyukan kepadaku annakum tuftanuna fil kubur. Sesungguhnya kalian itu bakal difitnah di kubur. Ai qoriban min fitnatid dajjal seolah-olah seperti fitnah dajjal. Jadi ini penjelasan lagi bahwa ada siksa kubur. Di kubur itu bisa nikmat, bisa juga tidak nikmat. La adri ayyatuhuma qalat asma. Saya tidak tahu mengatakan apa terhadap dua hal tadi itu, yaitu siksa kubur atau seperti fitnah dajjal. Yuk ta'ahadukum akan datang kepada salah seorang di antara kalian. Wa yuqallahu ma ilmuka bihadzal rajuli. Apa pengetahuanmu terhadap perempuan terhadap orang ini? Artinya nanti di kuburan pada saat kita mati akan didatangkan seorang gambar laki-laki. Wallahu alam gambar apa langsung belegedeg gitu kan, sosok laki-laki. Dan akan ditanya, itu tentu Nabi Muhammad SAW.
bagi orang mukmin bisa menjawab. Apa kita kenal dengan Nabi? Insya Allah kita kenal. Kita bisa membaca sholawat kepada Nabi, kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, sehingga kalaupun kita belum pernah bertemu dengan Nabi, insya Allah nanti di kuburan kalau ditanya siapa ini, kita insya Allah bisa menjawab. Karena yang sehari-hari kita ikuti adalah contoh Nabi. Muhammadur Rasulullah, itulah Muhammad Rasulullah SAW, Ja'a Nabi Bayinati, datang kepada kami dengan sejumlah bukti-bukti wal huda dan petunjuk. Wah, ahbabna wa aman Nabi. Kami mencintai Nabi dan beriman kepada Nabi dan kami mengikuti Nabi. Itu jawaban orang yang beriman. Tapi kalau orang munafik itu atau orang tidak beriman, maka la adri, saya tidak tahu siapa ini. Ini salah satu yang akan menjadi pertanyaan selain pertanyaan malaikat munkar nakir, juga akan ditanya mungkin oleh munkar nakir juga terhadap Nabi Muhammad. Siapa orang ini? Gitu kan. Nah, orang beriman insya Allah bakal tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad dan mengucapkan Nabi itu sudah datang dengan membawa sejumlah bukti-bukti keterangan, membawa petunjuk, kami menyukai Nabi, kami mengimani Nabi, dan kami mengikuti Nabi. Itu jawaban orang beriman. Tapi kalau orang yang ragu, orang munafik, orang yang tidak beriman, mengatakan la adri sami itu nasayakuna syai'an fakultu. Memang orang-orang meributkan itu terhadap laki-laki itu, terhadap Nabi Muhammad, tetapi saya tidak tahu tentang apakah yang dibicarakan orang-orang. Begitu kata orang-orang yang munafik. Di sini munafik, munafik itu kan menyatakan diri masuk Islam juga, tetapi hatinya tidak beriman, itu munafik. Lisannya mengucapkan beriman, berislam gitu, tapi hatinya nolak. Itu ciri munafik. Kalaupun dia melakukan sholat tidak dengan hati, tidak dengan sepenuh jiwanya, tetapi hanya karena bagaimana ramainya saja. Banyakkah yang munafik? Ah, itu bejibun saya yakin. Tapi kita tidak perlu nuduh seseorang itu munafik atau tidak. Karena itu bisa menimbulkan keributan. Ya, ya sudah, biarkan saja, biar Allah saja yang tahu. Atau kita tahu tidak perlu diucapkan. Karena kita tahu dari ciri-cirinya. Apa ciri munafik itu? Susah melakukan sholat subuh berjamaah. Banyakkah di antara kita yang tidak sholat subuh berjamaah? Bejibun sekali lagi. Tapi kita tidak perlu nuduh munafik kepada orang tersebut. Saya kira gitu. Wallahu alam, barangkali itu dari hadis-hadis yang dibahas pada hari ini.